Kembali ke channel Ars bersama saya Indra. Hari ini kita akan melakukan review simple dan singkat salah satu graphic card paling terendah di keluarga RTX 30 dari Nvidia, yaitu RTX 3060 Ti. Berhubung kita mencari graphic card itu cukup susah di pasar beberapa hari yang lalu, dan akhirnya kita berhasil mendapat salah satu dari supplier pasar gelap kita, 3060 Ti. Kebetulan kita dapat MSI. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik mencari produk ini, saya nggak tahu, mudah-mudahan produk ini benar-benar ada di pasar, nggak hanya sekedar gambar yang ada di video-video, ataupun kalian bisa lihat hanya di majalah-majalah dan kalian tidak bisa beli. Semoga produk ini tersedia dan benar-benar bisa dibeli di pasar. Itu harapan kita. Jadi hari ini kita akan membahas singkat aja mengenai 3060 Ti ini, karena kebetulan kita juga nggak seperti biasanya video yang kita bikin mendetail dan kita tes satu persatu game sekian banyaknya. Kali ini kita akan tes simple dan kita bikin tesnya live langsung. Kita tes di sini di video ini, kita langsung tes. Jadi kita akan coba tes beberapa performa dari graphic card ini, kita compare dengan 2060 Super kita yang lama. Mungkin dari kalian bertanya kenapa nggak 2080 Super, karena kita belum beli dan kita tidak mau beli barang lama. Jadi yang kita beli adalah produk 3060 Ti ini, dan yang kita pakai 2060 Super lama kita untuk kita pakai sebagai komparasi dengan graphic card ini. Paling nggak kalian ada gambaran, kalau kalian mungkin yang sudah punya 2060 Super ya, atau mungkin 2070 Super, kalian juga ada gambaran apakah graphic card ini benar-benar performanya sehebat yang kalian lihat di video-video ataupun di review-review mungkin dari media-media lain. Ya kita akan coba tes performanya secara simpel aja. Jadi kita mungkin tes beberapa game dan kita tes juga 3D Mark. Kita juga akan tes temperaturnya kurang lebih seperti apa untuk graphic card yang punya MSI ini, dan seberapa besar tarikan daya dari graphic card ini langsung live di pengetesan kita. Jadi kita langsung tes aja yang 2060 Supernya kita tes dulu, setelah itu kita akan compare dengan 3060 Ti-nya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan produk ini, 3060 Ti ini sudah menggunakan memori dengan ukuran 8GB GDDR6. Sedangkan kalau untuk MSI sendiri ini, paketnya yang kalian dapat ketika kalian beli produknya, kalian dapat seperti biasa manual book. Ini harusnya di dalam isinya hanya kertas ini ya, quick guide seperti ini, dan ucapan terima kasih dari MSI seperti ini. Oke, di dalam sudah nggak ada isi apa-apa yang lain. Untuk graphic card-nya sendiri, di dalam boxnya cuma ada satu unit graphic card seperti ini aja dan tidak ada kelengkapan lain di dalam. Oke, untuk graphic card yang kita dapat ini, produknya kebetulan ini adalah MSI tipenya yang twin fan. Jadi dia dua fan seperti ini. Bisa kalian lihat, ada dua fan tanpa logo, polos di depannya, tidak ada logo MSI sama sekali. Sedangkan untuk konektor yang ada di belakang, saya coba buka. Oke, terlihat di sini ada 3 DisplayPort dan 1 HDMI. Yang lainnya dia menggunakan power 8 pin, bisa terlihat. Dan ini yang menarik dari kart ini, kalian bisa lihat, kartnya sebenarnya itu imut-imut, bisa kalian lihat kecil. Tanpa apa ya, istilahnya kita bisa bilang tidak ada ininya ya, tidak ada, kartnya kelihatan benar-benar kecil ya. Jadi cuma bagian depan segini aja, terus belakangnya ada cooling panjang. Jadi yang terlihat panjang dan besar ini sebenarnya hanya coolingnya dan fan-nya, sedangkan kartnya sendiri itu cuma segini aja yang kecil di belakang ini. Oke, kurang lebih seperti ini penampilannya di belakang. Oke, kita langsung pasang aja dan kita tes. Buat kalian yang masih penasaran dengan apa spesifikasi yang ditawarkan dari produk ini, nanti Rahmat akan menampilkan di layar apa aja informasinya mengenai seberapa banyak jumlah RT core-nya, clock-nya, dan lain-lain segalanya. Rahmat akan tampilkan informasi itu. Dan buat kalian yang mungkin masih kurang jelas, kalian bisa baca di websitenya sendiri, karena di sana juga sudah lengkap informasinya. Kita nggak akan mengulang informasi di website di video kita. Oke, kita langsung tes aja. Sekarang kita akan melakukan pengujian untuk 3D Mark-nya. Jadi kita akan lakukan 4 tes di 3D Mark, yaitu tes untuk Time Spy Extreme, kita mencoba di resolusi 4K, dan kita juga akan mencoba Fast Track Extreme di resolusi 2K, dan kita akan mencoba juga DSR Ray Tracing serta Port Royal, sehingga kita bisa mendapatkan hasil kira-kira kalau untuk 4 tes ini seperti apa perbedaannya antara 2060 Super dan 3060 Ti kita. Sekarang kita cobain 2060 Super dulu semua tesnya. Kita langsung running aja dulu. Oke, hasilnya udah keluar. Untuk total overall score-nya kita mendapatkan skor 4054, sedangkan graphic score-nya dia 4142. CPU score ini kita dapat 3620 karena prosesor yang kita gunakan di sini juga prosesornya 5600X. Kita tidak pakai 5950X kita. Jadi kalian ada gambaran dengan komputer di kelas menengah menggunakan prosesor 5600X dan kombinasinya 2060 Super atau nanti 3060 Ti kita, kalian bisa mendapatkan skor seperti apa. Yang ini sekarang skor dari 2060 Super ya. Sedangkan untuk
benchmark dari 3D Mark yang baru ini juga ada sedikit tambahan informasi, jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi untuk informasi game di sini ada disertakan juga informasi. Jadi misalnya kayak Battlefield 5 untuk di resolusi 2K 1440p ya, kalian masih bisa dapat 85 plus FPS-nya kalau kalian pakai game ini ya, graphic card 2060 Super ya. Sedangkan untuk game-game lain juga di sini ada Apex Legends itu dapat 95, terus untuk GTA 5 masih bisa dapat 50-an FPS. Fortnite 95 plus, sedangkan untuk Red Dead Redemption-nya dapat 30 plus karena Red Dead Redemption ini lumayan berat. Jadi buat kalian yang nanti juga pingin ngetes seberapa, kalian juga bisa coba pakai 3D Mark, kalian bisa lihat hasilnya. Sekarang kita lanjut ke pengetesan berikutnya. Saya juga mau memberikan informasi kepada kalian mengenai testbed yang kita gunakan. Jadi untuk pengetesan kali ini kita menggunakan prosesornya 5600X dan kita board menggunakan Asus B550 yang E. Untuk memori kita menggunakan produknya Tim yang Excalibur 3600, sedangkan untuk SSD kita pakai Apester yang Gen 4 itu, yang kapan hari kita pernah coba itu 512 GB. Saya lupa serinya, nanti lama tampilin. Tolong Mat ya, tampilin nanti ya. Terus untuk SSD lain yang kita pakai untuk game kita ada Tim yang X2, ada yang CX2 dan juga Seagate kita pakai untuk SSD-nya. Oke, itu aja. Kita pakai untuk power supply-nya kita pakai yang Corsair HX 1200. Tapi kalian gak usah khawatir, untuk VGA ini tidak akan memakan daya sampai sebesar itu. Cuma kita pakai 1200 karena kita butuh power supply kita bisa menyuplai daya benar-benar full maksimal ke seluruh sistem yang kita tes. Oke, ini hasil udah keluar. Yang Firestrike Extreme-nya skornya overall itu 10.274. Untuk graphic skornya itu 10.559. Dan untuk lain-lainnya kalian bisa lihat sendiri di layar, tampilannya kurang lebih seperti itu hasilnya. Kita langsung lanjut lagi ke pengetesan berikutnya yang untuk ray tracing-nya ya. Oke. Sekarang kita lagi melakukan pengujian untuk Port Royal-nya. Kita lagi tunggu hasilnya selesai. Ini bentar lagi udah selesai. Kita tunggu bentar. Tes Port Royal kita udah selesai. Untuk hasilnya kita mendapatkan skor untuk Port Royal-nya 4996. Graphic card-nya juga sama. Untuk graphic test-nya kita mendapatkan FPS kurang lebih 23,13 FPS ya. Kurang lebih segitu untuk Port Royal-nya. Kita lanjut ke pengetesan berikutnya lagi yang untuk DSR ya. Oke, hasil pengetesan untuk DSR ray tracing kita udah keluar. Average frame rate-nya kita dapat 15,58 FPS untuk yang 2060 Super ini. Sekarang kita akan coba lanjut untuk pengetesan beberapa game, mungkin 2-3 game lah ya, karena kita pengetesannya hanya pengetesan singkat. Kita akan coba compare nanti hasilnya seperti apa. Sekarang kita berada di game Watch Dogs Legion. Kita sekarang lagi masuk di menu untuk grafiknya. Ini kita tunjukin sebentar settingannya karena kita nggak bisa settingin sampai ultra karena nggak mungkin kuat untuk graphic card ini. Jadi kita pakai untuk graphic quality, kita setting di very high. Terus untuk posisinya, ray tracingnya kita setting high. Terus untuk DLSS-nya kita setting di balance. Sedangkan untuk lainnya semua kita tidak ada yang kita rubah. Kita langsung apply dan kita running benchmarknya. Yes. Oke, hasil kita udah keluar. Untuk pengetesan Watch Dogs Legion kita mendapatkan average FPS kurang lebih di 54, sedangkan untuk maksimum FPS-nya kita berada di 124. Mungkin dari kalian ada juga yang bertanya, kenapa kita menggunakan DLSS dalam pengetesan kita? Terus terang ini kita tes semua game kita berada pada resolusi 2K. Bisa kalian lihat di layar, dengan konfigurasi kita setting sekarang ini aja, game ini menginformasikan bahwa VRAM yang terpakai itu hampir 7 GB untuk pengetesan seperti ini. Jadi kalian bayangin kalau kita nggak pakai DLSS dan kita murni kita jalanin dengan performa dari graphic card 2060 Super ini sendiri, mungkin kalian dapatnya paling FPS-nya mungkin 30-an kali ya, 20-30-an mungkin. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya cukup jauh. Jadi tes kita yang berikutnya kalau memang ada DLSS kita akan juga tetap pakai itu sementara. Kita lanjut ke game berikutnya. Oke, berikutnya kita berada di game yang Wolfenstein, yang Youngblood. Kita settingannya kalian bisa lihat di menu, kita pakai video quality-nya, profilnya kita pakai yang Uber. Terus abis itu kita resolusi tetap 2K. Saya masuk sekarang ke advanced settingnya. Kita nyalakan ray tracingnya bentar. Oke, ray trace reflectionnya kita on. Dan untuk Nvidia DLSS-nya kita on juga dengan pilihan DLSS modenya kita running di quality. Jadi settingan ini kita pakai untuk running tes kita ya. Oke, saya apply change sebentar. Oke, kita benchmark. Kita menggunakan benchmarknya reverse side ya untuk Wolfenstein yang Blood-nya ya. Oke, hasil kita udah keluar. Untuk pengetesan yang Wolfenstein-nya dia, kita mendapatkan average kurang lebih 98 dan mendapatkan maksimum di 121 ya. Frame rendernya kurang lebih 2909.
spesifikasi yang kita pakai kalian bisa lihat ini settingan yang kita setting terlihat juga di layar ya. Game ketiga kita pakai SOTR. Untuk settingannya bisa kalian lihat di layar juga. Kita pakai presetnya highest ya. Sedangkan untuk ray tracingnya, bentar kita nyalain posisinya ultra juga sama. Oke. Untuk DLSS kita juga nyalain ya, di on ya posisinya. Resolusi tetap sama 2K. Kita langsung run aja benchmarknya. Oke, tes kita untuk SOTR udah selesai. Kita dapat average kurang lebih di 51 fps ya. Untuk data lainnya bisa kalian lihat juga di layar udah terlihat informasinya. Kita sekarang mau lanjut tes yang 3060 Ti. Jadi kita cuma pakai tes 3 game karena kebetulan memang waktu kita udah mepet sekali karena kita ada produk yang lebih menarik lagi yang lagi kita tes sekarang. Hari ini kita sudah menyelesaikan pengetesan kita semua untuk 3060 Ti dan 2060 Super kita. Memang kita tidak merekam satu persatu proses pengetesan kita, tapi kurang lebih overall sama seperti kemarin karena data yang kita tes juga cukup banyak. Jadi saya langsung bacakan aja datanya. Untuk pengetesan kita di Time Spy Extreme, untuk RTX 2060 Super kita mendapat graphic score 4142. Sedangkan untuk Time Spy Extreme RTX 3060 Ti kita mendapatkan graphic score 5465. Terlihat ya ada perbedaan ya, cukup jauh ya. 3060 Ti memang lebih kencang daripada 2060 Super jauh. Dan untuk di Fire Strike Extreme kita mengetes RTX 2060 Super, kita memperoleh graphic score-nya 10559. Sedangkan untuk di Fire Strike Extreme RTX 3060 Ti kita mendapatkan score yang jauh lebih tinggi lagi, lompatnya 13.664. Sedangkan di Port Royal untuk 2060 Super itu skornya grafiknya 4996. Dan untuk 3060 Ti-nya itu grafik skornya 6543. Terlihat lagi perbedaan juga cukup jauh. Dan untuk di DXR Ray Tracing Test, kita mengetes 2060 Super, kita mendapatkan FPS 15,58. Sedangkan di RTX 3060 Ti juga jauh sekali perbedaannya, 25,32. Jadi kalian bisa mengira-ngira kalau kalian yang punya hari ini 2060 Super yang dulu belinya mungkin 6 jutaan, ya kalian bersiap-siap saja karena harganya pasti akan anjlok. Jadi yang buat yang mau jual segera dijual. Tapi asal kalian bisa dapat gantinya loh ya, karena belum tentu kalian bisa dapat 3060 Ti di pasar. Lanjut, kita pengetesan yang di game kemarin. Untuk Watch Dogs Legion 2060 Super kita mendapatkan average 54. Untuk RTX 3060 Ti di Watch Dogs Legion kita mendapat average 69. Sedangkan di Wolfenstein Youngblood untuk RTX 2060 Super kita mendapatkan average 98. Sedangkan di 3060 Ti-nya cukup jauh perbedaannya, 129 kita mendapatkan average. Dan di Shadow of Tomb Raider kita RTX 2060 Super kita mendapatkan average 51. Sedangkan 3060 Ti kita mendapatkan average-nya 62. Dan terakhir kita coba di Fortnite. Kebetulan ini ada game baru yang kita tes terakhir, yang Fortnite ini kebetulan ini dia lagi season yang baru, season 5. Jadi kita coba, kita ingin tahu perbedaannya sampai seberapa jauh. Untuk 2060 Super dengan setting RTX on-nya kita memperoleh average 47,4 fps. Sedangkan kalau kita running di 3060 Ti kita mendapatkan average 62,6. Cukup jauh juga perbedaannya. Berikutnya kita melakukan tes untuk temperatur. Kita menggunakan 3D Mark Wildlife dan kita mencoba di game Fortnite juga. Kita ingin tahu perbedaan temperaturnya seberapa jauh. Nah, untuk di Wildlife kita GPU temperaturnya kita sampling kurang lebih sekitar 5 menit ya. Kita mendapatkan average temperaturnya 68 derajat dengan maksimum temperaturnya 74 derajat. Dan untuk RPM fan-nya itu kita running antara 1753 sampai maksimumnya di 2065 RPM. Kalau di game Fortnite temperatur yang didapatkan itu sedikit lebih rendah maksimumnya, tapi average-nya kurang lebih hampir sama atau bahkan lebih panas sedikit. Untuk di Fortnite, GPU temperaturnya kita dapat average 70, sedangkan untuk maksimumnya kita dapat 72 derajat. Tapi untuk RPM fan-nya di Fortnite itu juga cukup kenceng. Dia jalannya 1904 untuk average-nya, sedangkan maksimumnya di 1964. Terakhir, kita melakukan pengujian untuk daya. Nah, untuk pengujian untuk daya ini terlihat bahwa untuk 3060 Ti yang kita tes ini dayanya malah jauh lebih tinggi daripada yang 2060 Super yang kita punya, yang sotak ini kita tes ya. Dan hasil yang kita dapatkan dengan pengujian Wildlife 2060 Super kita mendapatkan average 172,5 watt dan maksimumnya di 189,3 watt. Sedangkan untuk 3060 Ti-nya di Wildlife kita mendapatkan average 212,4 watt dan maksimumnya kurang lebih sama 212,5 watt.
Untuk di game Fortnite, kita menguji juga untuk dayanya, karena ada beberapa dari kalian yang menanyakan kalau game seperti apa perbedaannya. Untuk Fortnite 2060 Super, kita mendapatkan average 169,4, dan maksimumnya berada di 181,8. Untuk 2060 Super, dia lebih rendah ya maksimumnya daripada yang tes wildlife. Tapi yang untuk di 3060 Ti-nya, kita mendapatkan average 202,4 watt. Sedangkan maksimum untuk 3060 Ti di game Fortnite kita malah mendapat 217,3 watt. Jadi lebih tinggi daripada pengetesan di wildlife. Nah, buat kalian juga ada beberapa mungkin yang bertanya bagaimana cara kita mengetes untuk tes daya ini. Kita sampling tesnya kurang lebih sekitar 2 menit dan data yang kita ambil per 20 milisecond. Nah, peralatan yang kita gunakan bisa kalian lihat kurang lebih seperti ini. Hari ini kita taruh di studio dan kita tunjukin ke kalian seperti apa. Kurang lebih seperti ini peralatannya. Jadi kita tes daya yang masuk ke GPU 8 pin maupun yang masuk ke slot yang berada di bawah ini. Slot PCIe kita baca 3,3 dan 12 voltnya. Data yang kita ambil ini semuanya kita sampling pakai komputer lain dan data yang tampil kurang lebih seperti ini bisa kalian lihat. Jadi data yang kita ambil ini kita sampling per 20 milisecond dan kita collect datanya dan kita kalkulasi semuanya sehingga kita bisa memperoleh data daya yang cukup akurat baik per GPU only ataupun kalau kita memang mau ngitung dayanya untuk secara keseluruhan semuanya satu sistem, kita juga masih punya peralatan lain untuk mengetes daya untuk seluruh satu sistem beserta power factor dari power supply-nya. Kurang lebih seperti ini cara kita mengetes untuk daya GPU kita. Dari hasil pengetesan kita, RTX 3060 Ti ini terbukti bahwa Nvidia sekali lagi mengeluarkan produk dengan harga yang lebih murah, tapi akhirnya membunuh produk-produk lamanya dia yang jauh lebih mahal. Dan terbukti memang performa 3060 Ti ini cukup mengejutkan dengan harga yang kurang lebih sekitar 7 juta, itu pun kalau kalian bisa dapat barangnya dan bisa dapat harga normalnya ya. Nggak tahu lagi kalau kalian dapat di pasaran mungkin 9-10 juta, ya pilihan yang lain mungkin masih ada cukup banyak. Cuma untuk 3060 Ti ini di harga segitu performanya kita bisa bilang cukup mengejutkan karena lompatan performanya dia cukup jauh dari hasil tes kita. Cuma memang kalau kalian yang masih berpikir produk ini lebih hemat daya dari hasil tes kita, kalian bisa lihat bahwa 2060 Super masih lebih hemat daripada produk ini untuk dayanya. Tapi kita bisa bilang kalau dengan performa yang ditawarkan sejauh itu dengan selisih daya segitu, menurut saya sih sebenarnya itu tidak menjadi salah satu alasan buat kalian untuk tidak membeli produk RTX 3060 Ti ya. Cuma ya catatan kita, selama produk ini supply-nya cukup lancar di pasar, ya seharusnya produk ini bisa terjual dengan cukup baik. Tapi kalau dengan keadaan hari ini di mana produk ini semua dibundling dengan harga yang cukup fantastis, ya saya nggak tahu apakah produk ini menjadi cukup menarik buat kalian atau tidak, atau bahkan mungkin akhirnya kalian akan pindah ke lain hati di kompetitor di sebelah. Sekian video kita kali ini. Buat kalian yang suka dengan video kita kali ini, kalian bisa like, share, dan subscribe channel kita. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar RTX 3060 Ti, baik itu produk MSI atau mungkin juga kalian masih penasaran di mana kita bisa dapetin atau kalian butuh nyari barang itu, kalian juga bisa coba PM ke kita, mungkin kita bisa ada kasih informasi ke kalian. Dan buat kalian yang mungkin tertarik membaca artikel, kalian bisa kunjungi website kita di arts.co.id. Dan buat kalian yang punya Instagram, kalian juga bisa follow Instagram kita di arts.id media. Saya Indra, sampai ketemu di review-review berikutnya.